kita doakan selamanya. Segala puji syukur bagimu, tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpuji naikkan cinta padamu, Yesus, sembah padamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan, ku tinggikan aku dan selamanya. Segala hanya bagi terpuji. Terpujilah namamu, sembah naikkan kepadamu, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku, arti kehadiran selalu nyata di dalam hidupku. Oh, penyertaanmu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Kini ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, jalanmu tak terselami
oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, hilang dan besar bagiku. Arti kehadiran selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan sempurna, rancanganku penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, ini selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran yang tak penyertaan sempurna, rancangan penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, kini selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran, arti kehadiran, arti kehadiran. Terima kasih Tuhan buat kehadiran dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah merasa sendirian. Kami bersyukur buat penyertaan, buat pembelaan, hingga saat ini kami boleh menikmati, kami boleh merasakan bahwa Engkau sungguh Allah kami yang baik. Dan kalau pada pagi ini kami bisa naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau, sehingga kami boleh merasakan kedekatan, keintiman dengan Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang sungguh luar biasa. Sehingga pada pagi ini kami boleh menyenangkan Engkau melalui pujian kami. Tuhan, pada pagi ini kami tidak bersama-sama belajar mendengarkan bagian firman-Mu. Dan Roh Kudus memberikan pencerahan pada kami, hati yang baik, hati yang lemah lembut, yang siap taburi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, urapan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Kami percaya pada pagi ini kami memperoleh sesuatu yang indah dari Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Titus untuk puji-pujiannya. Oh, correct. Dan selalu nyata dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Iya, selamat pagi semuanya. Merry Christmas. Happy New Year. Kita akan berdoa, kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Walau di tengah-tengah ketidaknyamanan sekalipun Tuhan, ialah ungkapan hati kami selalu menyiratkan satu keinginan buat kami untuk senantiasa berdoa kepadamu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami, itu semua seizin dengan kehendak Tuhan, supaya kehidupan kami lebih hari lebih dewasa untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada dan bergantung sepenuhnya kepada kekuatan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, urapan-Mu turun atas hamba,
yang tidak ada artinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Kita akan melihat Mazmur di Mazmur 62, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 ya. Kita akan lihat ayat yang pertama. Ini satu ungkapan dari seorang Raja Daud yang sangat luar biasa sekali. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, ini ayat bukan ayat yang biasa menurut saya. Karena pada waktu Daud mengungkapkan isi hatinya, hanya dekat Allah saja aku tenang, apakah dia merasakan ketenangan dalam hidupnya? Ternyata tidak. Ada gejolak yang terjadi dalam pemerintahan kerajaannya pada waktu itu. Dan dia mengalami yang namanya akan dikudeta oleh Absalom, dan dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Terjadi pergolakan yang luar biasa di dalam satu kerajaan, bahkan boleh dikatakan bahwa ada musuh dalam selimut dalam kerajaan Daud pada waktu itu. Nah, apa yang dilakukan Daud? Daud mengalami, harusnya dia mempunyai satu kekuasaan, harusnya dia harus memberantas dengan kediktatoran, dengan kekuasaan yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Dia harusnya bisa menenangkan dengan cara kekerasan. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Tidak. Dia hanya datang dekat kepada Tuhan. Dia hanya dekat kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menenangkan hatinya. Karena apa? Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu akan mengalami ketenangan. Dan Daud sudah mempraktekkan itu. Makanya dia menuliskan satu ungkapan syair yang luar biasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, ini adalah satu ungkapan yang luar biasa di mana Daud mengalami sesuatu hal yang pada waktu itu tidak sedang baik-baik saja, tetapi terjadi pergolakan di dalam kerajaan Israel pada waktu itu. Nah, kita lihat bahwa ternyata Daud mencanangkan, Daud menuliskan sesuatu yang luar biasa. Hanya, hanya, only God, hanya Tuhan yang bisa menenangkan di dalam setiap kehidupannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Daud, persepsi tentang Tuhan itu luar biasa. Itu tertancap begitu mendalam di dalam hati dan pikiran Daud. Makanya pemahaman kita kepada Tuhan harusnya seperti Daud. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, kita mengalami kekelaman sekalipun, bahkan di lembah yang sangat dalam sekalipun, tetapi kalau kita mempunyai satu persepsi tentang Tuhan yang kita sembah, itu ada dalam benak kita, kita akan mengalami ketenangan. Kita akan mengalami kekuatan. Kita akan mengalami keselamatan. Jadi, only God, only Yesus, hanya Tuhan yang bisa memberikan satu ketenangan. Kenapa harus ada ketenangan? Pertanyaan seperti itu. Di tengah-tengah kekacauan yang luar biasa, kenapa orang itu harus tenang? Karena apa? Di dalam ketenangan, orang itu akan bisa mengambil satu tindakan yang tepat sasaran. Daud mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Dia mengalami kekhawatiran, kecemasan, dan sebagainya. Tetapi saat dia dekat dengan Tuhan, dia menitik beratkan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Wow, ini dahsyat. Ini harusnya menjadi bagian pedoman dari kehidupan kita orang percaya. Bahwa di mana kita 2024 kita sudah menjalani semuanya dan kita akan menutup tahun 2024 dan kita akan menginjak nanti minggu depan ini di tahun yang baru. Itu pun terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya dekat Allah saja aku tenang memasuki tahun 2025 dengan kekuatan, keselamatan, pengharapan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya mencatat di sini bahwa dekat dengan Tuhan itu awal pengharapan yang sesungguhnya. Jadi apa yang dilakukan Daud?
dekat dengan Tuhan. Wow, itu luar biasa. Itu cakrawala baru terbuka, pemikiran baru terbuka, hati yang baru diberikan. Itu pun terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Aku sedang mengalami keterpurukan demi keterpurukan. Mungkin 2024 belum selesai. Masalah yang dialami oleh saudara dan saya mungkin ada beberapa yang belum terselesaikan. Cukup tenang aja, dekat dengan Tuhan. Pasti saudara dan saya akan mengalami ketenangan. Karena orang yang tenang itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jangan panik, jangan gelisah. Yuk, dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mencatat ini. Yang pertama, seseorang yang mengalami keterpurukan, kegelisahan, atau problem silih berganti dalam hidupnya, dia ada tiga kunci yang saya akan bagikan di sini. Yang pertama, saudara harus dekat dengan Tuhan, sebagaimana apa yang ditulis oleh Daud. Sekali lagi, harus dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan itu akan menghadapi ketenangan di masa depan. Saya pun mengalami sesuatu yang tidak baik ya, dalam beberapa tahun terakhir juga. Tetapi waktu saya datang kepada Tuhan, waktu saya berdoa kepada Tuhan, waktu saya memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan, itu ketenangan terjadi dalam kehidupan saya. Waktu kami mengalami titik nol terendah sekalipun, ya, waktu saya dekat dengan Tuhan, apakah ada mujizat satu hari, 2 hari, 1 minggu, sebulan kemudian, saya mengalami beberapa bulan kemudian baru ada mujizat. Tetapi hari lepas hari yang saya jalani, meskipun tidak ada mujizat yang saya rasakan, tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Ada ketenangan. Apa sih yang perlu kita butuhkan dari Tuhan? Apakah uang segepok langsung turun dari langit? Ternyata enggak. Tuhan cukup tahu manusia itu rentan. Waktu dia dekat dengan Tuhan, waktu dia berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan berikan? Ketenangan. Ini yang dibutuhkan manusia. Jadi sebetulnya manusia nggak butuh apa-apa, saudara. Cuma yang membuat manusia itu banyak pemikiran yang lain-lain. Jadi pengennya instan, pengen dapat ini dan itu. Ternyata enggak. Yang dibutuhkan manusia oleh Tuhan, Tuhan itu tahu. Gelisah, resah, cemas dan sebagainya. Butuh ketenangan. Tenang. Amin. Itu yang pertama. Jadi kalau menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, tidak ada kenyamanan sekalipun, bahkan problem masalah silih berganti, yang pertama cukup dengan Tuhan. Yang kedua, percayakan hidup kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, saya akan bacakan di sini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Apa yang dikatakan Daud? Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah dia perlu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Mempercayakan permasalahannya kepada Tuhan? Mempercayakan sakitnya kepada Tuhan? Mempercayakan kegelisahan hatinya kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Oh, ini udah gampang, saudara. Karena mempercayakan sesuatu yang tidak kelihatan, oh, itu perlu pemahaman. Seperti Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau saudara memahami bahwa Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang bisa memberikan kemampuan kepada saudara dan saya untuk menyelesaikan segala apapun dalam setiap permasalahan saudara dan saya, saudara akan mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Banyak orang percaya tidak bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan karena dia nggak cuma sekedar percaya. Percaya itu harus ada tindak lanjutnya. Apa? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa saudara dan saya kadang-kadang mengalami tidak mengalami Tuhan?
di tengah-tengah ketidaknyamanan. Kenapa? Tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa bertindak dalam kehidupan kita kalau kita tidak mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Mempercayakan persoalan kita yang sangat tidak bisa dipecahkan kepada Tuhan. Nah, itu inti persoalannya. Banyak orang Kristen gagal memahami Tuhan. Karena apa? Kan tidak dekat dengan Tuhan. Dan langkah yang kedua, tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Wow, itu sangat tragis sekali. Makanya ada istilah waktu ditolong Tuhan, wah, rajin doa pagi, rajin ke gereja, rajin dengar firman Tuhan. Karena apa? Ada pertolongan. Tapi pada saat dia mengalami keterpurukan lagi, mengalami problem silih berganti, dia undur. Ditolong Tuhan lagi, rajin. Atau dalam keterpurukan dia datang kepada Tuhan. Tuhan tolong. Sudah ditolong Tuhan, hidupnya nyaman, beringsut pelan-pelan, hilang. Tidak mendengar firman Tuhan lagi, tidak doa pagi, tidak ke gereja. Kenapa? Hidupnya merasa nyaman. Tetapi orang yang benar-benar memahami Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan hanya dekat Allah saja aku tenang. Di masa sukar maupun tidak ada kesukaran sekalipun, dia tetap ada untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk saat itu, untuk doa pagi, untuk ke gereja. Karena apa? Pemahamannya benar tentang Tuhan. Ya, inilah saudara. Jadi kalau pemahaman saudara dan saya tentang Tuhan itu benar, seperti Daud, hanya dekat Allah saja tenang, tidak dekat dengan pasukan elit Daud. Ya, ini dahsyat, saudara. Dia kan seorang raja, dia dikelilingi oleh pasukan yang siap berani mati. Tapi dia tidak, dia hatinya tidak condong ke pengawal-pengawal pribadinya, dan dia merasa aman. Enggak. Justru dia merasa aman hanya dekat Allah saja. Gitu loh. Apa yang saudara andalkan dalam hidup ini? Kalau saudara mengalami keterpurukan, Daud menulis hanya dekat Allah saja. Benar. Yuk percayakan hidup kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, di sini dikatakan curahkanlah hatimu kepada Tuhan. Di ayat selanjutnya di bawahnya tadi, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Wow, Daud selalu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Karena dia tahu betul siapa Tuhan yang dia sembah. Dia tidak merasa aman di tengah-tengah pengawal yang siap berani mati, pasukannya yang siap berani mati 24 jam. Dia dikawal sedemikian rupa oleh pasukannya. Tetapi dia tetap mengatakan hanya dekat Allah. Dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Yuk, seberapa banyak persoalan yang saudara alami, curahkan hatimu kepada Tuhan. Tidak usah mencurahkan hati kepada si hati dan sebagainya. Itu tidak akan membuat saudara kuat. Itu akan hanya sekedar membuat saudara plong. Tetapi solusi yang terbaik adalah apa yang dikatakan oleh Daud. Curahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hanya dia satu-satunya. Only Jesus yang sanggup memberikan yang terbaik. Hari ini saya tidak percaya bahwa only God, hanya Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Tahun 2025, Alkitab katakan dunia tidak bertambah baik. Ada banyak gonjangan-gonjangan yang akan terjadi. Ada banyak hal yang di luar dugaan. Satu solusi yang terbaik yang sudah ditulis oleh Daud ribuan tahun yang lalu itu tetap eksis. Dia mengatakan hanya salah saja. Bagaimana dengan saudara? Apakah keterpurukan, ketertindasan, problem, masalah, sakit penyakit mungkin ada saudara alami? Satu kata, satu kalimat yang luar biasa, hanya Allah saja.
Jangan pikirkan yang lain. Jangan curhat kepada yang lain. Curhat kepada Tuhan. Curahkan hatimu kepada Tuhan. Yakin dan percaya. Engkau akan dibawa Tuhan. Engkau akan memahami Tuhan lebih lagi. Hanya kita salah saja. Alami ketenangan bersama dengan Tuhan. Jangan alami ketenangan bersama yang lain. Daud salah satu contoh figur yang sangat luar biasa. Dia hanya dekat Allah saja. Dia mengalami ketenangan. Saudara akan dibawa. Saudara akan kaget. Oh, aku kok bisa mengalami seperti itu. Bisa. Karena Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang dasar. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada saudara di saat saudara lemah. Karena justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oke, itu yang bisa saya sharekan kepada saudara. Ada 3 kunci yang cukup membuat saudara kuat di dalam hidup ini. Yang pertama adalah dekat dengan Tuhan. Saudara akan mengalami ketenangan yang luar biasa di masa sukar. Lalu yang kedua, percayakan hidup kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, curahkan hatimu kepada Tuhan. Wow, ini dahsyat. 2025 tidak akan menjadi sesuatu yang mudah, sulit, tetapi percaya. Anak-anak Tuhan yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, dia akan mengalami yang namanya kebaikan demi kebaikan. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Daniel untuk firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah disampaikan ada 3 ya. Untuk menghadapi tahun 2025 adalah hanya dekat dengan Allah saja. Kita tenang. Terima kasih untuk firman-Nya. Sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Pak Erik. Pak Erik masih di lantai berapa Pak Erik? Masih tidur tak Pak Erik? Pak Erik. Nah, ini masih tidur ini. Ya, Bu Venda bisa berdoa bagi bangsa dan negara. Iya, siap Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yang mengingatkan kami semua Tuhan, hanya dengan-Mu saja kami menjadi tenang ya Tuhan. Biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Kiranya kasih setiamu, lawatanmu sempurna atas bangsa ini. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan dari segala aspek ya Tuhan. Berkati pimpinan kami Pak Prabowo dan juga Gibran Tuhan. Biarlah di dalam masa pemerintahannya Tuhan, Tuhan jauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Tuhan memberkati segala yang diputuskan dan direncanakan untuk kemajuan dan masa depan Indonesia Tuhan. Sehingga Indonesia boleh mengalami pertumbuhan dalam segala bidang ya Bapak. Dan biarlah Tuhan apa yang baik yang telah ditanamkan Tuhan, toleransi itu biarlah boleh Tuhan berkati Tuhan dan tetap terjaga di dalam negara NKRI ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk para menteri dan juga aparat negara dari atas sampai bawah Tuhan. Tuhan berkati biarlah mereka boleh bekerja dengan roh yang takut akan Tuhan dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kami percayakan untuk masa depan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah negara ini menjadi negara yang aman, damai, sejahtera, dan menjadi negara yang makmur Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Venda untuk doa bagi bangsa dan negara. Saya serahkan ke multimedia. Ya, kita masuk saling mendoakan. Waktunya 10 menit. Silakan. Dekat saja aku tenang. Ternyata TV ini tambah ini apa mempunyai satu apa ya satu terobosan terus ya Pak. Jadi terjadi apa akselerasi kecepatan untuk menuju 2025. Jadi tidak main-main. Ketika jamin Pak. Iya, jamin. Aku ngomong ketika itu dia lebih apa kegerakannya itu lebih rata. Iya. Dan ketika loh, saya punya kita kesempatan. Ya, aku ada masih lambat. Dan ketika ini luar biasa ya, ada Pak Doko Baranto. Iya, Pak Doko atau Wito ya. Nah, diramping lah Pak. Berapa? Diramping kan toh pengurus itu. Jatim 3-nya kesatuannya lebih bagus. Iya. Ada kesatuan roh. Jatim 3 itu. Gerakannya luar biasa ada Pak. Pak Indra barang ya? Iya Pak Indra. Dari malam datang. Nggak tahu aku ini beda tiket itu lebih dekat dulu. Tapi orang-orang jadi tiket itu dekat aku ini. Pak Indra, Pak Andoko, Pak Alexius, Pak malam datang Pak Koko, Pak Eli. Berarti Pak Eko ke Jatim 3 aja Pak Eko. Di Koneli kan Pak Andi. Iya benar, dia itu punya tanggung jawab loh. Jadi siapa Pak Koko area kan sana, pemingsan arah sana, dan dia itu gak anten-antenan. Benar-benar pelayanan ya. Ya, tapi pengembangan sayapnya di Pak Eko, di Tautin ya, orang-orang. Iya, itu ketika ada tambah lagi kan. Tautin. Terus ya, ayo, 5 menit. Yuk. Ya. Bapak dan Saudara, terima kasih Tuhan atas kasih berkat-Mu, urapi Tuhan anak-Mu Tuhan yang beraktivitas berkarya Tuhan, sembuhkan untuk Tuhan-Mu Tuhan, urapi kepada Daniel Tuhan, berkaya pada Daniel dengan hikmat-Mu, jamaah
dengan setiap organ tubuhnya Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak dan ini Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Urapi untuk anak, untuk putra putrinya, bahkan cucunya Tuhan, biarlah damai sejahtera selalu melingkupi mereka semua ya Tuhan. Terpujilah ya Bapaknya, di dalam nama-Mu kami ucapkan syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Pak Eko. Kita bersyukur segala kebaikan Tuhan, dengan Tuhan kebaikan luar biasa Tuhan, mari penyertaan sempurna atas diri Pak Ronald saat ini Tuhan, mari masuk turun dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dan hidupnya senantiasa bergantung sepenuhnya kepada kekuatan-Mu Tuhan, dan bergantung kepada kekuatan yang lain. Biarlah benar-benar Pak Ronald mengalami Tuhan dalam setiap kehidupannya dan mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan Pak Ronald senantiasa menghadirkan hadirat Tuhan di dalam setiap persoalan hidupnya Tuhan. Terima kasih memberkati Bu Brenda sebagai pendamping penumpang suaminya pada orang penemu turun. Biarlah kedekatan dua insan ini semakin hari semakin nyata mengadakan Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara. Kami serahkan anak-anak ke dalam tangan kuasa-Mu, kami serahkan semuanya perlindungan sempurna atas anak-anak Tuhan. Berikan roh yang menyala-nyala, berikan roh takut akan Engkau, berikan kepada setiap anak Tuhan, sehingga anak-anaknya boleh tumbuh di dalam Engkau. Bila nanti Bapak memberkati dan yang dilakukan oleh Pak Ronald saat ini, ada orang turun Tuhan, bangun turun atas keluarga ini Tuhan. Bahkan memberkati seluruh pelayanan yang ada dimanapun nama-Mu berada Tuhan. Hari ini kuasa turun dan senantiasa tolong akan takut akan Engkau berikan kepada Pak Ronald dan seluruh keluarga yang ada. Terima kasih Bapak, kami serahkan keluarga besar ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam penyertaan Tuhan sempurna atas diri Pak Ronald dan seluruh keluarganya Tuhan. 2025 jadi satu acuan dalam diri Pak Ronald, biar Pak Ronald terus mengalami Tuhan di dalam kebahagiaan. Terima kasih Bapak, terima kasih dari dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Daniel. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini Bapak, kami boleh mengucap syukur Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan hamba berdoa bersama Pak Daniel untuk hamba-Mu terkasih Pak Eko. Tuhan berkati urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, biarlah semuanya itu dilakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, diberkati Pak Eko dalam segala pelayanannya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan Yesus Engkau buat berhasil. Dalam usaha pekerjaannya, Tuhan Yesus Engkau buat berhasil. Engkau campur tangan Bapak, proyek-proyeknya Tuhan, usaha pekerjaannya, Tuhan Yesus Engkau buat beruntung. Tuhan Yesus Engkau hadir Bapak dalam segala usaha pekerjaannya. Terima kasih Bapak, berkati kesehatan keluarga Pak Eko, Bu Yani, dan juga semua anak-anak Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka. Khususnya Bapak di tahun 2025 ini Tuhan, Tuhan berkati urapi mereka Bapak. Tuhan jamah keluarga ini Bapak, proteksi keluarga ini, masa depan mereka kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus Engkau merancangkan kebaikan buat keluarga ini Tuhan. Segala apa yang direncanakan mereka di tahun 2025, Tuhan Yesus Engkau menyertai, Engkau memberkati Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga Fail Noel dan juga Otniel dalam studi mereka Bapak. Diberkati menjadi anak yang cerdas, pintar, pandai, bahkan the best. Bahkan mereka 10 kali lipat lebih cerdas dari teman-teman sekutunya. Mereka diangkat jadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan urapi mereka Bapak, boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan berkati juga Pak Eko di masa tuanya, kami percaya ada kelimpahan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, tutup bungkus keluarga ini dengan darah-Mu yang kudus, dan dimeteraikan menjadi keluarga surgawi Bapak. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sama-sama. Kak, masuk terus saya. Masuk. Nggak ada libur ke Pak Eko. Masuk terus Pak. Tanggal 25 kita ada kegiatan. Tanggal 1 ada kegiatan. Cuman liburnya PT ku itu Lebaran toh. Udah. Karena apa libur? Karena tutup perusahaan Pak Eko semua gitu loh. Kalau Lebaran tutup perusahaan kan gak ada yang jalan. Aduh.
Jam larangan aja jalan Pak Eko. Sekarang kan dilarang polisi jalan tuh. Oh iya ya. Iya. Minggu ya. Kemarin dilarang jalan. Hari ini kayaknya bebas. Bisa jalan hari ini. 27 belum. Ini masih larangan. Yang dilarangi yang bebas itu besok. 28, 29, 30 itu bebas tuh. Bebas nggak pakai helm apa? Bebas tanpa hambatan ya Pak Daniel. Thank you. Oke, God bless. Terima kasih. Sensus, sensus, sensus. Sensus, sensus. Selamat pagi Ini semuanya. semua. Pagi semuanya. Halo, Bu Selamat pagi Ibu sono belum Yana. angin. Densus Pak Yusuf. Api Ya, kabare Pak. kabare wapi-api wae. Halo Cik Api Misan. udah minum kopi, Pak udah ngombe kopi. Sampun, dorong rebus air. Ada Kopi dulu Pak Yusuf, coklat, kopi kopi. pahit. Ya itu Pak Daniel itu mau bagi-bagi kopi itu. Kopi pahit Pak Yusuf, kopi dulu. Ya, mantap. Ini koncon nih Pak Daniel kok nggak ikut iki? Apa itu? Itu Om Heri kok Om hilang? Heri, iya nggak kelihatan. Om Heri itu lagi ketiduran itu. Istrinya gimana Pak Daniel Ada kabarnya? kabar tak Pak? Iya, belum dapat kabar saya. Tapi Oh, kelihatannya Istrinya kenapa? Sakit kemarin toh? sempat ikut Natalan juga sih kelihatan. oh Nah, iya, iya. cuma nggak tahu lagi ya. Namanya penyakit jantung ya, penyakit dalam yang Ya, Nggak merasakan kan kelihatan. iya. Mm-mm. Iya. Ya mudah-mudahan Tuhan baik, nggak apa-apa. Yuk, kita ya dulu. Ayo Bu Ivon. Ayo Bu Ana, open kamera. Mana nih Bu? Oh, Bu Ivon. Bu Ivon kelihatannya dari pagi kelihatannya udah ini apa? eh, tersenyum terus ya Bu Benda. Oh, Oh, Kelihatannya kan Bu mau Ivan mengajar kelihatannya Berarti dapat kamu. ada, bonus ini kelihatannya. berarti ada Kelihatannya dapat tercapai Pak bonus ini. ini. Masa dari pagi tadi Udah kelihatan tercapai doanya senyum Bu terus Ivon saya. iki. Bu Apanya? Ivan tuh biarpun banyak pergumulan, dia selalu tersenyum. Oh, Kirain Mantap. dapat bonus ya. puji Tuhan. Hebatnya luar Terima kasih biasa. Pak. Doanya Pak. Terima kasih atas doanya Pak. Walau sana kanan kiri semua pusing, tapi Aku kan juga Ya, tidak pusing tahu, gitu Pak. Bu Ivon. Haleluya. Yuk, yuk, yuk. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. keep Keep on on fighting. praying. Ya, terima kasih. Pak Yusuf bisa doa penutup? Oh, bisa aja. Ya, silakan Pak Yusuf. Ya, Pak mari doakan kita itu satukan. Pak Titus ya, mau ke Madiun katanya hari ini. Ya, Ya sama istrinya Pak siapa? Pak Heri. Bu ya. Yusi namanya. Pak Yulis. Pak Yusuf, Yulis, Bu Ya. Yulis. Yulis, Sorry, ya, Bu Yulis Pak Yulis. namanya. Pak Yusuf, saya juga minta doa Pak Yusuf. Ya, Ya supaya Gila. Nggak dikirim. malu-malu Pak Erik. Ngomongnya diliatin Pak Yusufnya Pak. Tuh, Pak Erik minta doa turun di lantai 10, lantai 13 ketinggian. Ayo Pak Erik. Enggak, supaya dikirim pegawai baru ini. Kemarin barusan dapat pegawai baru. Tanggal 25 kemarin kecelakaan itu mobil dari belakang. Bingung saya. Apa lah Pak Erik, kan doa sama Pak Erik. Aku dah. Ya, supaya dikirim Tapi pegawai nggak baru apa-apa lagi. kan Pak Erik. Pegawaimu Ya, toh. makasih Pak Yusuf. oke. Ya, Ya, nggak tahu. Mungkin masih di rumah sakit ya. ya dijenguk Pak. Siapa tahu percaya sama Tuhan Yesus. Ada rencana Tuhan yang indah buat dia. Mari kita satukan hati kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini
kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ditabur sebagai sarana hidup ini untuk mempercayakan hidup dan menggantungkan hidupnya semua anggota saat teduh bahkan seluruh umat manusia di dunia ini. Bahwa hanya Yesus satu-satunya yang dapat kami percayai. Kami berserah dan menggantungkan hidup ini hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi kami satu dengan yang lain. Terutama bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa agar Tuhan menolong menyertai istri Pak Heri, Ibu Lucy, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi dia, supaya semakin hari semakin dipulihkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Engkaulah dokter di atas segala dokter, yang tidak pernah kami lihat dan tidak pernah kami pahami apa rencana Tuhan di balik semua sakit penyakit yang dialami oleh setiap orang yang beriman dan percaya kepada-Mu. Hari ini kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu. Demikian kami percaya, kami berdoa untuk Pak Erik yang saat ini membutuhkan tenaga kerja untuk kelangsungan usahanya. Supaya Tuhan urapi, Tuhan berkati usaha ini lewat siapa saja yang Tuhan mau pakai untuk menjaga dan memelihara usaha ini. Siapapun orangnya yang Tuhan mau pakai demi untuk kerajaan dan kemuliaan nama Tuhan, agar misi Tuhan dapat tercapai. Karena dengan demikian ada jiwa-jiwa baru yang boleh dibawa kepada Tuhan, yang boleh diberkati dan diurapi lewat pekerjaan kuliner yang Pak Erik lakukan ini. Tuhan pakai Pak Erik sebagai berkat untuk mereka, supaya semakin banyak pengangguran terserap untuk menyelesaikan pergumulan mereka secara pribadi ataupun keluarga, oleh karena kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan ini. Tuhan tolong kirim orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab agar bisa bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah pertolongan Tuhan hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pegawainya yang kecelakaan ini pun Tuhan tolong, Tuhan lindungi, agar dia boleh disembuhkan dan dipulihkan. Dia mau bekerja kembali seturut dengan kehendak Tuhan. Berserah kepadamu ya Tuhan. Tuhan jamah seluruh tubuhnya yang sakit. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa bagi teman-teman kami yang lain. Pak Titus dalam perjalanan menuju ke Madiun, Engkau mengurapi dan menjaga melihara dari belakang kanan kiri, supaya dia boleh tiba dengan selamat, dengan anugerah dan penyertaan Tuhan berserta dengan keluarganya. Kasih dan anugerah-Mu melimpah baginya, supaya menjadi berkat untuk memberkati. Terpuji nama Yesus Kristus. Demikian kami serahkan saudara-saudara kami yang lain. Pak Teguh, Tuhan Engkau tolong, Engkau lindungi dia, agar kesehatannya senantiasa diberkati dan diurapi. Walaupun saat ini sudah ada orang yang merindukan untuk mendonorkan ginjalnya. Tapi hari ini kami tetap bersandar kepadamu, bahwa Engkaulah dokter di atas segala dokter. Jikalau Tuhan berkehendak, lakukanlah itu Tuhan, agar tidak perlu donor darah. Biarlah kiranya kasih-Mu melimpah dengan jemaah kasih-Mu ya Tuhan, supaya berkat Allah Tritunggal menyertai Pak Teguh dan dapat dipulihkan secara alami oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian kami berdoa untuk Sean. Engkau menyertai, menolong, memberkati Sean dalam usianya. Seharusnya dia bermain bersama dengan rekan-rekan sebayanya. Tapi karena sesuatu hal, karena penyakit, kelemahan tubuh yang dialami terus-menerus, membuat dia tidak dapat berdaya dan tidak melakukan sesuatu apapun. Oleh karenanya kami tetap percaya, menggantungkan dan memohon kepadamu Tuhan, bahwa Yesus Kristuslah yang akan menguatkan dan memampukan dia seturut dengan kehendak-Mu, agar si Sean ini dapat beraktivitas, dipulihkan, disembuhkan,
agar bisa berkomunikasi bersama dengan kedua orang tuanya, bahkan saudaranya dan orang lain. Itu semua adalah ada di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, yang dapat kami percayakan kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih teman-teman kami yang lain, Pak Gimin, Pak Titus, dan juga Pak Martin yang sudah lama tidak ikut, Ibu Mia, Pak Indrawan. Kami berdoa satu dengan yang lain, saudara-saudara kami yang jarang ikut berdoa, Pak Yongwi, Ibu Yeni, Engkau menolong memberkati mereka satu dengan yang lain, supaya mereka dapat mengambil bagian bersama-sama dengan kami di kemudian hari. Terpuji-pujilah Tuhan, karena begitu indah penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tidak boleh hadir. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersandar sepenuhnya dalam tangan-Mu. Sebagaimana Tuhan tahu bahwa hamba-Mu juga memiliki pergumulan karena sakit penyakit yang Tuhan taruh buat anak kami. Siska, kami berdoa, kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar payudaranya ini dapat disembuhkan secara alami, bukan dari tangan manusia, tapi melalui penyertaan dan kasih oleh Tuhan sendiri. Biarlah kami dapat disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Dan kami sangat bersyukur dan terima kasih karena pertumbuhannya sangat lambat Tuhan. Itu semua karena berkat kasih sayang dan pertolongan Tuhan buat anak kami Siska. Dan rencana itu tinggal rencana. Rumah sakit membuat jadwal selalu menunda dan menunda. Kami percaya bahwa ini adalah suatu Tuhan lakukan buat anak kami. Proses demi proses untuk pemulihan seutuhnya. Sehingga anak kami tidak perlu diambil tindakan dokter. Melainkan dokter sendiri yang akan mengoperasi. Mengembalikan payudaranya dengan penuh kasih sayang dan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk perjalanan dia ke Jakarta. Karena sesuatu hal tugas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai anak kami supaya dia tiba dengan selamat di sana. Melaksanakan tugas tanggung jawab dia. Agar dia boleh kembali ke Surabaya juga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab di depan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memampukan anak kami. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah nama-Mu Engkau Bapa. Kami bersandar sepenuhnya. Karena kami semua berada di penghujung tahun ini. Kami berdoa untuk Pak Budianto. Berdoa untuk Pak Eko beserta dengan keluarganya. Engkau menyertai dan memberkati mereka dalam sekesirian mereka. Dan seluruh anggota saat teduh. Kami bawa dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna adanya karena kasih dan pertolongan Tuhan semata. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus pagi hari ini. Kami teringat juga bagi Pak Nathanael yang juga sakit supaya Tuhan pulihkan seutuhnya. Biarlah sakit penyakit Pak Nathanael ini benar-benar digantikan dengan darah Kristus yang mengalir dalam tubuhnya supaya tidak mengalami sakit penyakit, melainkan dia dipulihkan secara utuh sama seperti semula sebagaimana Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah Engkau Yesus Kristus. Biarlah semuanya ini boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus. Kami berdoa dan berserah hanya dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Amin. Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Terima Terima kasih. Sampai ketemu Tuhan besok. berkati. Ya. Sampai ketemu besok ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati, mari. Ya, makasih Pak Ya, Mama. oke, Bu Ana, mari. Ya tutup ya. Tuhan Yesus berkati. Oke.